Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-65, 66, 67 dan 68 dari surah An-Nisa, yaitu yang menerangkan tentang tanda keimanan seseorang adalah menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Hakim maknanya sebagai penentu di dalam menyelesaikan perselisihan. Apabila terjadi perselisihan dalam perkara agama, maka penyelesaiannya adalah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila pada masa dahulu ketika Rasulullah masih hidup, maka dengan mendatangi Rasulullah, kemudian Rasulullah menetapkan keputusan, kemudian menerima keputusan tersebut dengan sepenuhnya. Apabila Rasulullah telah wafat seperti sekarang ini, Rasulullah tidak ada lagi bersama dengan kita, maka menjadikan Rasulullah sebagai hakim maknanya menjadikan apa yang Rasulullah bawa itu sebagai hakim, sebagai penyelesai perselisihan kita. Apa yang Rasulullah bawa? Yang Rasulullah bawa adalah syariat Islam. Yang syariat Islam itu telah terkumpul di dalam Al-Quran dan Sunnah. Berarti penyelesai dari setiap perselisihan yang berlaku di antara kita adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bermakna telah membuktikan diri sebagai seorang yang beriman dengan makna yang sebenarnya. Tidak seperti yang berlaku pada diri orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengaku sebagai orang-orang beriman, tetapi ketika terjadi perselisihan antara mereka, mereka tidak mau kembali kepada Rasulullah, mendatangi Rasulullah, tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai penyelesai perselisihan mereka, karena mereka tahu nanti Rasulullah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka, sebab memang mereka tidak perlu diberi kebaikan karena mereka adalah orang-orang yang bersalah. Sementara Rasulullah SAW apabila menyelesaikan masalah, Rasulullah bukan memihak kepada orang, tetapi memihak kepada kebenaran. Siapapun yang benar, Rasulullah akan tetapkan sebagai yang benar. Rasulullah tidak memilih-milih atau menetapkan sesuatu dengan hawa nafsu. Tidak, Rasulullah menetapkan sesuatu dengan keadilan. Siapapun orangnya, apabila memang ia benar, dibenarkan. Apabila memang ia salah, disalahkan.
Nah, orang-orang munafik mereka mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang salah. Apabila pergi kepada Rasulullah, maka nanti Rasulullah akan menetapkan kesalahan ke atas mereka, seperti yang pernah berlaku, seperti yang diterangkan dalam ayat sebelum ini, yaitu pada Bishr ketika ia berselisih dengan seorang Yahudi. Bishr ini adalah seorang munafik, kemudian dia berselisih dengan seorang Yahudi. Dia yang salah, orang Yahudi itu benar. Maka ketika mereka pergi kepada Rasulullah untuk meminta keputusan, maka Rasulullah menetapkan keputusan bahwasanya yang benar adalah orang Yahudi itu dan yang salah adalah orang munafik itu. Maka orang munafik itu tak menerima keputusan Rasul, kemudian ia pergi ke Umar bin Khattab untuk minta keadilan. Sebenarnya siapa lagi yang lebih adil dalam menetapkan hukum? Kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada lagi yang lebih adil dari Rasulullah. Tetapi karena si munafik ini ingin juga menang, ingin juga ditetapkan benar, padahal ia adalah salah dan di pihak yang mesti dikalahkan, maka ia menempuh jalan apa saja. Nah, kalau menempuh jalan apa saja bermakna telah bertentangan dengan pengakuan di mulut sebagai orang-orang yang beriman. Kalau memang yang mengaku beriman, maka berimanlah, yaitu dengan mengikuti kebenaran, dan setiap yang ditetapkan oleh Rasulullah itu adalah kebenaran. Apa sebab? Sebab Rasulullah menetapkannya adalah dengan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disabdakan Nabi, tidaklah yang ditetapkan Nabi, melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Jadi ayat ini ayat yang menerangkan bahwasanya kalau seseorang itu memang beriman, maka mereka bersukacita datang kepada Rasulullah untuk minta diselesaikan perselisihan. Kemudian apabila Rasulullah telah menetapkan keputusan siapa yang benar, siapa yang salah dari perselisihan yang berlaku, maka akan menerimanya dengan senang hati, menerimanya tanpa bantahan, menerimanya dengan lapang dada, tidak sedikit pun merasa keberatan di hati. Karena apa yang ditetapkan oleh Rasulullah pasti ada kebaikan di dalamnya. Karena Rasulullah menetapkan adalah dengan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sebagai seorang Rasul adalah sebagai penyampai kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kita akan bahaskan ini, yaitu 4 ayat, menerangkan tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyelesai perselisihan apabila berlaku perselisihan dalam perkara agama di tengah manusia. Kemudian apabila pada masa dahulu yaitu datang langsung menjumpai Rasul, maka pada masa sekarang adalah dengan kembali kepada apa yang Rasulullah bawa, yaitu syariat Islam. Jadi apa kaitan antara ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya? Yaitu melanjutkan lagi ayat yang sebelumnya, yaitu sebelum ini orang munafik mengaku beriman tetapi sebenarnya tidak beriman karena terbukti tidak beriman, tidak mau menjadikan Rasul sebagai penyelesai masalah. Ayat ini memberikan penekanan dengan lebih tegas lagi bahwasanya bukti seseorang itu beriman kepada Allah adalah mau bersedia menjadikan Rasul sebagai penyelesai perselisihan yang berlaku. Jadi kalau mau menjadikan Rasul sebagai penyelesai, kita sebut sebagai hakim, maka membuktikan seseorang itu beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya. Mari kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi, dan kita akan coba menterjemahkannya terlebih dahulu, karena terjemahan ini akan mendekatkan kita kepada kandungan ayat dan lebih mudah bagi kita nanti untuk membahaskannya ketika kita mentafsirkannya dengan lebih panjang lagi. Allah berfirman,
Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Allah berfirman, fala warabbika, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna, mereka itu tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sehinggalah mereka itu menetapkanmu menjadi hakim, fima syajara bainahum, untuk menetapkan apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati ada di dalam hati mereka atau dalam diri mereka harajan, keberatan, mimma qadaita, tentang apa-apa yang telah kamu tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka itu tunduk dan patuh atau menerima sepenuhnya dengan kepatuhan yang sempurna tentang apa-apa yang telah kamu tetapkan. Walau anna katabna alaihim, dan sekiranya kami mewajibkan ke atas mereka, aniqtulu anfusakum, hendaklah kamu membunuh dirimu. Ini terjemahan secara harfiah, tapi maknanya adalah menetapkan jihad selama-lamanya atau sepanjang masa ke atas dirimu, sehingga kamu pun menjadi terbunuh dan binasa. Awi khuruju bin diyarikum, atau keluarlah kamu dari rumah-rumahmu. Ini maksudnya adalah berhijrahlah kamu sepanjang masa, sehingga membuatmu menjadi miskin, tidak berharta. Andaikan, ini andaikan, sekiranya kami mewajibkan ke atas kamu tentang dua perkara tersebut, ma fa'aluhu, maka niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya, illa qalilun minhum, kecuali sedikit sekali dari mereka. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, dan sekiranya sesungguhnya mereka itu mau melakukan apa yang diperingatkan kepada mereka, yaitu menjalankan syariat Islam, yaitu menerima ketetapan yang telah Rasulullah putuskan, lakana khairan lahum, itu adalah lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan lebih kokoh bagi mereka, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima, kalau mau mereka melakukan apa yang diperingatkan kepada mereka, niscaya kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami pahala yang besar. Wala hadainahum siratam mustaqima, dan sungguh kami akan tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, ini terjemahan harfiah, terjemahan kata per kata. Lain orang yang menterjemah, lain pula mungkin kata yang dipilih untuk menterjemahkan ayat. Maka banyak terjemahan ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. 3 penterjemah, 5 penterjemah, maka 5 pula hasil terjemahannya. Maka terjemahan saja tidak cukup
untuk memahami kandungan ayat. Perlu penjelasan berikutnya. Nah, penjelasan yang berikutnya yang lebih panjang, itulah dia tafsir, karena akan membawa kita kepada makna apa sebenarnya yang dituju dari ayat tersebut. Terjemahan, apalagi terjemahan harfiah, hanyalah sekedar membantu kita di permulaan untuk memahami kandungan ayat. Kita lihat terjemahan dari awal. Maka demi Tuhanmu, tidaklah mereka itu beriman sehinggalah mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai yang menetapkan keputusan dalam perkara apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan di dalam diri mereka terhadap apa-apa yang kamu putuskan, dan mereka patuh sepenuhnya kepada apa yang telah kamu tetapkan. Dan seandainya kami menetapkan atau mewajibkan ke atas mereka supaya mereka berjihad selama-lamanya dan berhijrah selama-lamanya, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit sekali dari mereka. Dan seandainya mereka mau melakukan apa yang diperingatkan kepada mereka, yaitu menjalankan syariat Islam yang mudah itu, niscaya itu adalah lebih baik bagi mereka dan lebih kokoh bagi mereka. Dan apabila mau mereka menjalankan syariat Islam itu, niscaya kami akan memberikan kepada mereka dari sisi kami pahala yang besar, dan kami akan tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi ayat ini secara ringkas, sebelum kita masuk ke tafsir ayat, adalah menerangkan tentang pembuktian keimanan melalui bersedia menetapkan Rasulullah menjadi penyelesai masalah dalam perselisihan yang berlaku di antara kita. Jadi mau menjadikan Rasulullah sebagai penyelesai masalah, itu membuktikan keimanan. Kalau pada masa sekarang, karena Rasulullah telah wafat, mau menjadikan apa yang Rasulullah bawa, yaitu syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, sebagai penyelesai dari perselisihan yang berlaku di antara kita, bermakna kita telah membuktikan diri sebagai orang beriman. Umpamanya terjadi perselisihan antara suami istri, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau memang ia sebagai orang-orang beriman, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dapatkan siapa yang benar, siapa yang salah melalui Al-Quran dan Sunnah. Nanti akan didapatkan melalui ayat ini, hadis ini. Oh, rupanya suami yang bersalah, maka mengaku saja bersalah. Kemudian didapati istri bersalah, maka mengaku saja bersalah. Apa sebab? Sebab Al-Quran telah menjelaskan, hadis pun telah menjelaskan siapa yang bersalah, siapa yang benar. Kemudian apabila mau tunduk dan patuh, tidak ada sedikit pun merasa berat di dalam hati dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tetapi siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah pada hari ini? Tentunya adalah para ulama. Maka pergilah meminta penyelesaian dari para ulama yang menguasai Al-Quran dan Sunnah. Mereka akan menyebutkan ini ayatnya, ini hadis nabinya, untuk menyelesaikan perselisihan ini. Maka terimalah dengan tidak sedikit pun merasa berat di hati. Bersedia untuk menerima keputusan tersebut, maka membuktikan diri sebagai orang beriman. Jangan cari penyelesaian yang lain lagi. Oh, nampaknya tak memihak kepada kami ustaz ini, nampaknya ini, maka kita cari orang lain lah. Maka dicari orang lain untuk menyelesaikan. Maka orang yang seperti ini tidak membuktikan diri sebagai orang beriman. Boleh cari ustaz yang lain lagi, boleh, tapi ustaz juga yang dicari, jangan orang lain. Maknanya ustaz yang betul-betul menguasai Al-Quran dan Sunnah. Apakah yang difahami oleh ustaz yang pertama itu adalah puas rasanya hati kita untuk menerimanya? Maka mungkin belum puas, maka
pergi lagi kepada ustadz yang berikutnya. Tak puas juga, pergi lagi kepada ustadz yang berikutnya. Kalau ketiga-tiga ustadz sudah menetapkan perkara yang sama, jangan pergi lagi ke tempat lain. Sudah betul lah itu. Karena sudah banyak kita tanya dan jawabannya adalah sama. Kalau pergi juga ke tempat lain, bermakna kita ingin mencari yang ingin kita sukai, yang ingin memihak kepada kita. Nah, itu bermakna tidak membuktikan diri sebagai orang-orang beriman. Ini penyampaian mudah memakaikan ayat ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan bertanya kepada orang yang memang akan memihak kepada kita. Nah, pasti dia akan membenarkan kita. Minta pendapat kepada ibu ayah kita sendiri. Pastilah orang tua itu memenangkan anaknya sendiri. Kalau minta pendapat kepada orang yang berkecuali. Siapa orang yang berkecuali? Yang tak ada kepentingan. Orang tersebut adalah orang yang mengikuti kebenaran, yaitu yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah, karena itulah dia kebenaran, kemudian memihak kepada kebenaran dan tidak memihak kepada siapa-siapa, orang yang tidak berkepentingan. Kemudian Allah menerangkan juga di dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini, andaikan orang-orang beriman itu mau menjalankan syariat Islam, yang sebenarnya syariat Islam itu adalah mudah, tidaklah susah, sangat mudah. Andaikan mau menjalankan syariat Islam yang mudah itu, maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Di antara kebaikan yang banyak adalah akan diberikan kebaikan berupa rahmat Allah, mungkin juga berupa nikmat, berkat dan karunia dari Allah di dunia ini dan di akhirat nanti. Kemudian akan dikokohkan kaki mereka di dalam keimanan, di dalam kebenaran. Itu adalah kebaikan karena menjalankan syariat. Bahkan bukan hanya itu, akan mendapatkan pahala yang besar pula dari sisi Allah. Bahkan lebih lagi dari itu, yaitu Allah tunjuki jalan yang lurus, sehingga sampai masanya nanti, karena jalan itu jalan yang lurus, jalan yang menyenangkan, jalan yang nyaman, maka sampai masanya nanti ia sampai ke tujuan, karena jalan itu jalan yang lurus, yang menyampaikan ke tujuan. Akhirnya ia menjadi bersukacita dalam perjalanan menuju tujuan, bersukacita, dan ketika sampai ke tujuan lebih lagi bersukacita. Jadi ayat ini ayat yang menerangkan apa sepatutnya yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang beriman, menjadikan Rasulullah sebagai penyelesai perselisihan, menjadikan syariat Islam sebagai penyelesai perselisihan, kemudian dapat kebaikan, kebaikannya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Inilah yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, insyaallah. Selanjutnya kita akan teruskan kepada tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah berfirman di awal surah, di awal ayat yang ke-65 dari surah An-Nisa ini. Fala warabbika, fa maka, lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat ini, kata ini, fa ini adalah kata yang digunakan untuk menerangkan lebih terperinci lagi apa yang telah diterangkan sebelumnya. Jadi fa di sini maknanya fa litafri' atau fa lil ifsah. Ifsah maknanya dari kata fasih, yaitu untuk memfasihkan lagi, untuk menjelaskan dengan lebih terperinci dan terang lagi. Kalau kita berkata-kata fasih, maknanya perkataan kita itu terang, terperinci, rapi, mudah difahami. Begitu juga fa ini namanya falil ifsah, maknanya memfasihkan lagi apa yang telah diterangkan sebelum ini, menerangkan dengan lebih jelas lagi apa yang telah diterangkan sebelum ini dengan jelas. Sebelum ini sudah dijelaskan juga, karena sebelum ini juga telah diterangkan tentang sikap orang-orang munafik dengan menggunakan kata fa juga, seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-62. Fa kaifa idza asabathum, maka bagaimana apabila
mereka itu ditimpa dengan musibah. Nah, kata maka pada ayat yang sebelumnya menjelaskan dengan lebih terperinci. Ini pula menjelaskan dengan lebih terperinci lagi. Bermakna Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita seterperinci-perincinya, sedetil-detilnya, sampai kepada perkara yang sekecil-kecilnya tentang orang-orang munafik. Tujuannya adalah supaya kita jangan tertipu dan terpedaya, supaya kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada ketika menghadapi orang-orang munafik. Dan dalam waktu yang sama adalah supaya kita senantiasa memelihara dan menjaga diri supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Ini masih lagi tentang orang munafik, yaitu orang-orang munafik itu tidak disebut sebagai orang-orang yang beriman, sehinggalah mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai yang menyelesaikan perselisihan mereka. Selagi mereka tidak mau menjadikanmu sebagai penyelesai perselisihan, maka mereka bukanlah orang-orang beriman. Berarti kalau kita bawa kepada diri kita hari ini, karena tadi sudah kita sebutkan Rasulullah sudah tak ada lagi bersama kita pada hari ini. Yang ada adalah syariat Rasulullah, syariat Islam. Maka apabila ada orang yang mengaku hari ini sebagai orang-orang beriman, kemudian dia tidak mau menjadikan syariat Islam itu sebagai penyelesai perselisihan, maka sebenarnya dia bukan orang-orang beriman. Atau kita ringankanlah sedikit bahasanya, kalau dia mengaku juga sebagai orang-orang beriman, maka dia berbohong mengaku sebagai orang-orang beriman. Karena apabila memang jujur dalam beriman, buktikan keimanan itu. Seperti apa yang dikatakan, seperti itu yang dilakukan. Kalau memang yang mengaku sebagai orang-orang beriman, maka selesaikan masalah perselisihan dengan kembali kepada syariat Islam. Macam mana? Lihat diri kita, lihat keluarga kita yang sedang kita bawa, dan lihat masyarakat kita. Apakah ketika terjadi perselisihan, khususnya dalam perkara agama, mau menyelesaikannya dengan kembali kepada syariat Islam? Lihat. Dalam syariat Islam, perzinahan itu tidak dibenarkan, haram hukumnya. Dan salah satu di antara dosa yang besar. Tadi saya membaca satu berita di satu provinsi di negara kita ini, lokalisasi itu dibenarkan. Jumlahnya dalam satu provinsi itu 34 tempat. Jumlah yang bekerja di lokalisasi itu adalah 7.000 orang lebih. Itu satu provinsi itu. Sebenarnya ini sudah tak patut diperselisihkan lagi. Tapi berselisih juga. Tak boleh kita tutup lokalisasi ini, sebab ini akan menghilangkan mata pencaharian orang banyak. Bahkan menjadi presiden lokalisasi pula. Ada wakil rakyat yang membela habis-habisan supaya lokalisasi tidak ditutup. Ini sudah tidak membuktikan lagi sebagai orang yang beriman. Kalau mengaku juga beriman, telah berbohong. Apa sebab? Sebab syariat Islam dalam Al-Quran jelas, dalam hadis pun jelas bahwasanya perzinahan itu diharamkan. Ia adalah perbuatan yang keji, fahisyah. Jangankan melakukannya, mendekatinya pun tak boleh. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Lihat. Maka kita menjadi terdiam dibuatnya dengan kandungan ayat ini. Kita rasanya mengaku sebagai orang beriman, tetapi mungkin saja kita itu belum lagi dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Tapi mudah-mudahan yang berlaku adalah karena kebodohan. Apabila berlaku karena kebodohan, maka dengan ilmu ini berubahlah. Yang kita takutkan adalah berlaku itu bukan karena kebodohan. Sudah tahu
tetapi karena kesombongan. Nah, karena kesombongan ini berlakulah apa yang kita sebutkan tadi, tidak dapat disebut sebagai orang-orang beriman. Kalau bodoh disembuhkan dengan ilmu, kalau lalai disembuhkan dengan peringatan, kalau sombong disembuhkan dengan apa? Tak bisa disembuhkan, kecuali penyelesaiannya meninggal dunia, mati, kemudian setelah itu dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Jadi fa di sini adalah fa melanjutkan lagi yang sebelumnya. Fala, la. Apa pula makna la ini? Dua tafsiran para ulama. Tafsiran yang pertama, la ini adalah lam la zaidah, yaitu sebagai tambahan saja. Kalau sebagai tambahan, maka untuk menerangkan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang dimulai dengan sumpah. Wa rabbika. Wa di situ waw sumpah, waw qasam. Maka kita lihat kata setelahnya Rabbi berbaris di bawah. Wa rabbika, maknanya demi Tuhanmu. Nah, apabila ditambah dengan kata la, maka demi Tuhanmu, karena la itu la tambahan saja, maka tidak diterjemahkan. Jangan diterjemahkan pula dengan tidak. Karena kalau diterjemahkan dengan tidak, bagaimana kita memahaminya dengan kata berikutnya? Dan tidak demi Tuhanmu. Kan lain maknanya. Maka pendapat yang pertama adalah la ini la tambahan saja. Tapi mengapa ditambah? Ditambah disebabkan karena ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwasanya ada orang-orang munafik itu yang tidak mau dia pergi kepada Rasulullah untuk menyelesaikan masalah. Maka tidak sedemikian itu sifat orang-orang beriman. Sifat orang-orang beriman adalah demi Allah, mereka itu untuk menyelesaikan masalah pergi kepada Rasulullah, mendatangi Rasulullah untuk menyelesaikan masalah. Jadi ayat ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Karena siapa yang mengikuti pengajian kita sebelum ini, bahwasanya ada orang munafik yang tidak mau datang kepada Rasulullah. Tidak demikian sikap orang-orang beriman. Fala. Nah, ada makna la itu pada ayat yang sebelum ini, untuk menidakkan ayat yang sebelum ini. Jadi di sini sebagai tambahan untuk mengaitkan ayat ini dengan ayat yang sebelum ini. Karena ayat sebelum ini sudah berlalu dan ayat ini adalah ayat yang baru pula, maka tidak dibawa dia kepada terjemahan. Jadi tidak diterjemahkan lagi. Langsung saja fala wa rabbika, maknanya maka demi Tuhanmu. Ada lagi pendapat yang kedua adalah la di sini adalah lamun nafiyah, lam yang menafikan, yang menidakkan. Maka maknanya di dalam tafsir adalah maka tidaklah orang-orang yang mengaku beriman itu disebut sebagai orang-orang yang beriman, sehinggalah mereka demi Allah, sehinggalah mereka itu menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai penyelesai perselisihan mereka. Jadi ada penjelasan setelah la tersebut. Kedua-duanya bisa difahami dan kedua-duanya sebenarnya menerangkan perkara yang sama. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Ketika Allah bersumpah demi Tuhanmu, ini yang bersumpah adalah Allah, maka tujuannya adalah untuk memberikan penekanan. Sama dengan kita bersumpah. Kapan kita bersumpah? Kita bersumpah untuk memberikan penekanan. Kita sampaikan sesuatu kepada orang, tetapi orang itu nampaknya ragu-ragu dengan apa yang kita sampaikan, berkerut keningnya. Maka kita pula mau meyakinkannya, maka kita pun bersumpah demi Allah, betul yang saya sampaikan itu. Hilang kerut keningnya itu, karena dia mendengar kita telah bersumpah. Bermakna yang disampaikan itu adalah tegas. Begitu juga ayat ini, Allah ingin menyampaikan dengan tegas. Maka salah satu bentuk penyampaian yang tegas di dalam Al-Quran adalah Allah bersumpah. Nah, ketika Allah bersumpah dengan apa saja?
Kalau dalam ayat ini Allah bersumpah dengan zatnya sendiri, demi Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Tuhanmu di sini adalah Nabi Muhammad. Demi Tuhanmu. Siapa Tuhan Nabi Muhammad? Allah. Bermakna Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Allah. Kemudian Allah juga dalam ayat yang lain bersumpah dengan makhluknya. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Was sama, demi langit, dan lain sebagainya. Jadi apabila Allah bersumpah dengan apa saja yang Ia kehendaki. Tetapi kalau kita bersumpah, tidak boleh kita bersumpah dengan apa saja yang kita kehendaki. Tidak boleh. Demi rumahku yang besar ini, tak boleh. Demi ayah dan ibuku, tak boleh. Jadi kita baru boleh bersumpah kalau dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, baru boleh. Atau dengan menyebut firman Allah, demi Al-Quran, boleh. Tapi kalau selain Allah disebut untuk bersumpah, tidak diterima dan tidak sah sebagai sumpah. Jadi beda antara Allah bersumpah dengan kita bersumpah. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Dan satu lagi, ketika Allah bersumpah di dalam ayat ini, wa rabbika, dan demi Tuhanmu, mengapa Allah tak langsung saja wallahi umpamanya, atau wa nafsi, dan demi zatku umpamanya. Tapi mengapa wa rabbika, demi Tuhanmu? Mu di sini Nabi Muhammad, tujuannya adalah untuk meninggikan kedudukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dalam ayat ini adalah yang disandarkan perkataan Rabb kepadanya, Tuhanmu wahai Muhammad. Jadi tinggilah kedudukan Nabi Muhammad, Tuhanmu. Dan demi Tuhanmu la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sehinggalah mereka itu bertahkim. Bertahkimnya menetapkan kamu sebagai yang memberikan penyelesai. Fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kata perselisihkan syajara, perselisihan, mereka berselisih. Sebenarnya makna syajara ini adalah memasuki, itu maknanya syajara itu. Mengapa perselisihan disebut perselisihan? Sebab antara orang yang berselisih itu dia memasuki. Pohon itu disebut juga dengan syajarah. Mengapa pohon disebut pohon? Sebab antara satu ranting dengan ranting yang lain memasuki. Tadi satu batangnya, kemudian dia berdahan, kemudian dia beranting. Nah, antara satu ranting dengan ranting lain dia masuk. Yang ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini. Daunnya juga begitu. Yang dari ranting ini masuk ke ranting ini daunnya, yang dari daun ini masuk ke ranting ini daunnya. Maka memasuki namanya syajarah. Asyajarah, pohon. Mengapa perselisihan disebut perselisihan? Karena kalau ada dua orang yang berselisih, si A ini masuk kepada si B ini masuk kepada si A. Apa maknanya ini? Umpamanya kalau dibawa orang yang berselisih ini ke pengadilan, maka hakim bertanya kepada si A, siapa yang benar? Si A mengatakan saya benar. Dia salah. Dia bawa orang lain. Dia salah. Tanya pada si B, siapa yang benar? Saya yang benar. Dia yang salah. Bermakna yang satu ini masuk ke yang satu lagi. Tapi kalau masing-masing tak mau masuk kepada yang lain, umpamanya, bagaimana caranya? Bagaimana contohnya? Umpamanya, wahai si A, bagaimana pendapatmu tentang perkara ini? Memang saya yang bersalah, kata si A. Kata si B, memang saya juga yang bersalah. Bermakna dia tak mau masuk ke yang lain. Tak terjadi perselisihan. Jadi kapan terjadi perselisihan? Kalau masing-masing mengaku benar, padahal berlaku perkara itu. Kalau berlaku bermakna ada yang salah. Kapan suami istri berselisih? Kalau masing-masing mengaku benar, kata suami dia yang benar, kata istri dia yang benar, berselisih. Kalau suami mengatakan saya salah, kata si istri memang abang yang salah, tak terjadi perselisihan.
Tapi kalau masing-masing mengatakan benar, itu terjadi perselisihan. Kalau masing-masing mengaku salah, tak terjadi perselisihan. Tapi siapa manusia yang mau mengaku bersalah? Lihat dahulu, kalau orangnya tidak beriman, tidak jujur, tidak akan mau mengaku bersalah. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Tak ada penyelesaian yang lain kecuali kembali kepada yang mengetahui yang benar itu benar, yang salah itu salah. Siapa yang mengetahui yang benar itu benar, yang salah itu salah? Pada masa dahulu Rasulullah, pada masa sekarang Al-Quran dan hadis. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan di dalam hati mereka, di dalam diri mereka terhadap apa-apa yang kamu putuskan. Tak ada sedikit pun berat di hati. Meskipun Rasulullah menetapkannya sebagai yang bersalah umpamanya, ia pun terima. Kalau Rasulullah menetapkannya sebagai yang benar, mudah menerimanya. Tapi kalau Rasulullah menetapkannya sebagai yang salah pun juga mau menerimanya dengan senang hati, tidak sedikit pun merasa berat. Apa sebab? Sebab itulah yang terbaik bagi dirinya. Mendapatkan kebaikan, senang atau tidak? Senang. Kita umpamanya, kalau memang kita mau jujur, dan iman yang membuat kita jujur, apabila berlaku perselisihan dengan orang lain, kita tahu kita yang bersalah, kemudian dibawa ke pengadilan, kemudian hakim pun menetapkan kita sebagai yang bersalah, berat tak di hati? Kalau kita memang jujur dan dengan beriman kita bisa jujur, berat tak di hati untuk menerima keputusan bersalah ke atas diri kita? Tidak. Apa sebab? Sebab inilah yang terbaik bagi saya. Akan merasa terbeban kalau kita bersalah, kemudian hakim itu menetapkan kita benar. Wah, itu merasa terbeban. Orang yang jujur akan merasa terbeban. Saya yang bersalah tapi saya pula dibebaskan, ditetapkan sebagai yang benar. Oh, bermakna saya telah menzalimi saudara saya yang tak bersalah itu. Dia menjadi terbeban. Jadi orang yang beriman, yang dengan imannya itu ia berlaku jujur, kemudian ia menerima keputusan dari Rasulullah, ia akan menerimanya dengan senang hati, dengan tidak sedikit pun merasa terbeban. Apa sebab? Sebab itulah yang terbaik bagi dirinya di dunia ini dan di akhirat nanti. Andai kan kita selamatlah di dunia ini, dibebaskan di dunia ini, tapi kita bersalah, apakah akan terbebas nanti di akhirat? Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Maka akan terbeban juga. Macam mana nasib saya nanti di akhiratnya? Memang di dunia ini saya selamat, tapi tak akan mungkin saya di akhirat akan selamat. Maka apakah itu baik bagi diri kita? Tidak, itu buruk bagi diri kita. Jadi mengapa orang-orang beriman itu tidak merasa berat dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rasulullah, dengan keputusan yang ditetapkan oleh syariat Islam? Karena itulah yang terbaik bagi diri mereka. Pernah dengar tidak? Ada dahulu pada masa Rasulullah, ada orang yang berzina, dia datang kepada Rasul, dan Rasul menetapkan, kalau begitu, karena kamu telah berumah tangga, kemudian kamu berzina, dan buktinya kamu mengaku sebagai berzina, dan anak yang kamu kandung ini adalah anak dari perzinahan, maka lahirkan anakmu ini dahulu, susukan, setelah itu datang lagi. Kemudian Rasulullah tetapkan hukuman ke atas dirinya. Berat baginya untuk menjalani hukuman yang Rasulullah tetapkan itu? Tidak. Apa sebab? Sebab itulah yang terbaik bagi dirinya. Ini perkara yang kedua. Jadi perkara yang pertama tadi, mau menjadikan Rasul sebagai penyelesai perselisihan. Yang kedua, tidak merasa berat di dalam menerima apa yang Rasulullah tetapkan. Dan yang ketiga, wa yusallimu taslima, yaitu memberikan kepatuhan, ketundukan sepenuhnya kepada apa yang Rasulullah tetapkan. Wa yusallimu, kata yusallimu ini maknanya sebenarnya adalah berserah diri. Apa makna berserah diri? Berserah diri maknanya mengabaikan kehendak diri sendiri dan memenangkan kehendak Rasulullah.
Kehendak Rasulullah itu adalah juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu yang Rasulullah telah tetapkan, itu adalah kehendak Rasulullah dan itu adalah juga kehendak Allah. Meskipun kehendak saya ini tidak seperti kehendak Rasulullah itu, tetapi saya sekarang ini mengalahkan kehendak saya, mengabaikan kehendak saya, meninggalkan kehendak saya. Sekarang ini saya mengikuti kehendak Allah dan kehendak Rasulullah. Itu maknanya yusallimu. Bagaimana? Wahai fulan, bersedia menerima keputusan ini? Bersedia wahai Rasul. Ada berat di hati? Tidak wahai Rasul. Ada alasan apa-apa yang mau dikemukakan? Tidak ada wahai Rasul. Saya terima sepenuhnya. Sampai ke hati yang paling kecil, sampai ke hati yang paling kecil wahai Rasul. Tidak ada sedikit pun terdetak di hati untuk tidak menerima keputusanmu. Ini adalah bukti sebagai orang-orang beriman. Jadi apa bukti sebagai orang beriman? 3 dalam ayat ini. Menjadikan Rasul sebagai penyelesai, tidak merasa berat dengan apa yang ditetapkan oleh Rasul, kemudian menerima dengan sepenuh hati, tanpa sedikit pun mempermasalahkannya, tak mau mengikuti kehendak diri sendiri. Meskipun kehendak diri sendiri itu tidak seperti kehendak Allah dan Rasulnya, tetapi kehendak Allah dan Rasulnya adalah yang dimenangkan, yang diikuti. Setelah sampai ke tahap ini, maka mudah bagi kita untuk memahami ayat berikutnya, yaitu walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum, dan sekiranya kami menetapkan ke atas mereka, katabna di sini maknanya faradna atau aujabna, kami wajibkan ke atas mereka tanpa mereka diberi pilihan untuk yang lainnya. Dan sekiranya kami menetapkan ke atas mereka, yaitu pertama, aniqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Tadi sudah kita terangkan makna bunuhlah dirimu di sini adalah teruslah kamu pergi berjihad di jalan Allah, karena dengan berjihad di jalan Allah akan terbunuh. Pergilah kamu terus berjihad di jalan Allah dalam keadaan bagaimanapun, berjihadlah kamu terus. Nah, kalau berjihad terus dalam keadaan bagaimanapun, ini bisa menyusahkan kita, membuat kita menjadi lebih menderita. Di dalam Islam, jihad ini ada masa-masanya. Apabila kita sudah menang, tak ada lagi jihad. Apabila musuh telah dikalahkan, tidak ada lagi jihad. Kemudian apabila tidak seimbang umpamanya, maka kita bertahan terlebih dahulu, mempersiapkan diri, sehingga sampai masanya barulah dilancarkan jihad. Kalau tidak, sama kita dengan membunuh diri. Nah, di dalam Islam tidaklah syariat jihad itu berterusan, tidak ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya, maka umat Islam itu nanti akan binasa kalau tidak ada batasnya sama sekali. Tapi ada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini dipilih oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir beliau, yaitu maknanya bunuhlah dirimu, tetapi itu bukan syariat untuk umat ini. Bunuhlah dirimu ini adalah syariat untuk umat Nabi Musa dahulu. Karena pada masa Nabi Musa dahulu ada sebahagian dari umat Nabi Musa itu yang membuat patung anak lembu. Dahulu kita dah cerita dalam surah Al-Baqarah. Mereka dilarang untuk menyembah selain Allah, tapi mereka buat patung dengan emas curian. Karena ketika bekerja di istana Fir'aun, mereka curi emas Fir'aun. Kemudian mereka bawa lari. Setelah sampai ke daratan seberang, laut dibelahkan, sampai daratan seberang, kemudian Nabi Musa pergi menerima kitab suci Taurat, kemudian mereka buat patung melalui emas tersebut. Mereka bentuk berupa patung itu berupa anak lembu, kemudian mereka sembah. Nabi Musa pulang menjumpai mereka sudah menyembah patung tersebut, mereka telah menyekutukan Allah, maka Allah turunkan syariat taubat, yaitu syariat taubat untuk mereka. Barulah taubat mereka diterima kalau mereka membunuh diri mereka. Syariat taubat untuk kita tak sampai membunuh diri. Syariat taubat untuk kita sekarang ini adalah menyebut
Rabbana zalamna anfusana atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Tetapi pada masa Nabi Musa dahulu syariat taubat adalah dengan membunuh diri. Kalau mereka tidak mau membunuh diri mereka, maka taubat mereka tidak diterima. Berapa jumlahnya mereka yang menyembah berhala dahulu pada masa Nabi Musa? Dalam tafsir disebutkan 70.000 orang banyaknya. Jumlah mereka berapa? Jumlah mereka adalah 600.000 orang. Jadi jumlah Bani Israel yang diselamatkan dengan dibelahkan laut untuk mereka jumlahnya 600.000. Fir'aun yang mengejar 1 juta jumlahnya. Alfu alfin, 1 juta semua terbenam dalam laut. 600.000 selamat. Dari yang 600.000 ini 70.000 orang menyembah berhala. 70.000 ini dibunuh. Mengapa? Sebabnya mereka menyembah berhala, dan begitulah cara taubat untuk mereka yang menyembah berhala pada masa Nabi Musa dahulu. Berat sekali. Andaikan itu juga ditetapkan ke atas umat ini, maka berat pula lah kita menjalani syariat taubat. Ada tak sekarang ni yang menyembah berhala juga? Ada juga. Jangankan berhala, gunung pun disembah. Gunung Merapi disembah supaya gunung Merapi tak meletus. Memberikan sesajen kepada batu besar, pohon besar, mengaku sebagai orang yang beragama Islam. Itu sudah menyembah selain Allah. Kalau syariat taubat itu ditetapkan adalah pembunuhan, mesti dibunuh, maka mereka ini mesti dibunuh. Berat. Tetapi Allah tak tetapkan syariat bertaubat seperti itu untuk umat ini. Berikutnya lagi adalah awikhruju min diyarikum, atau keluarlah kamu dari kampung halamu, berhijrah. Syariat berhijrah ini bukan selama-lamanya, bukan. Sampai masanya tak ada lagi berhijrah. Umpamanya setelah dibuka kota Mekah, tak ada lagi berhijrah. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Kalau teruslah syariat berhijrah ini sampai sekarang, maka kita akan miskin. Sebab bangun-bangun rumah berhijrah, bangun-bangun rumah berhijrah. Kalaulah ada terus syariat berhijrah ini dan diwajibkan, karena ayat sebelum ini menyebutkan di permulaan ayat, walau anna katabna alaihim, kami wajibkan ke atas mereka, tentulah susah menjalankan syariat ini. Tetapi syariat Allah itu mudah. Kalaulah syariat yang susah itu diwajibkan, ma fa'aluhu, tidaklah mereka melakukannya, illa qalilum minhum, kecuali sedikit sekali dari mereka. Maka syariat Islam yang kita jalankan sekarang ini adalah syariat Islam yang mudah. Solat 5 waktu mudah atau tidak? Oh, mudah sekali. Solat hanya 5 menit saja. Tak perlu melompat-lompat. Bersenam melompat-lompat. Lebih susah bersenam lagi dari solat. Tapi bersenam bukan main lamanya. 1 jam sampai 2 jam berkeringat, habis tenaga. Solat 5 menit saja. Merasa terbeban? Oh, bermakna masalahnya bukan pada amalan, bukan pada perbuatan, tapi pada hati orang itu sendiri. Karena kalau hati sudah tak suka, seringan apapun perbuatan terasa berat. Maka Allah menyebutkan, seandainya mereka mau melakukan apa yang diperingatkan kepada mereka, yaitu menjalankan syariat Islam yang mudah itu, tentu itu adalah lebih baik bagi mereka, baik bagi hidup dunia, baik bagi hidup mereka di akhirat nanti. Wa ashadda tathbita, dan akan lebih kokoh, mengokohkan mereka untuk tetap di atas kebenaran, di atas jalan yang benar, sehingga mereka terselamat dari kesesatan. Jadi kembali kebaikan kepada mereka juga. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima. Kalau mau menjalankan syariat Islam, Allah akan beri pula dari sisinya pahala yang besar. Dari sisinya, kata sisi ini menerangkan pemberian itu istimewa. Kata kami pula menerangkan keagungan. Apabila Allah yang memberi itu agung, maka pemberian itu pun menjadi pemberian yang agung. Karena setiap yang datang dari yang agung, maka nilainya adalah agung. Kemudian Allah beri pula sifat pahala itu sebagai pahala yang besar. Kemudian Allah tambahkan lagi, walahadainahum siratam mustaqima, dan kami berikan petunjuk kepada mereka, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. Agama Islam itu disebut juga sebagai jalan yang lurus.
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus mana jalan yang paling singkat untuk sampai ke tujuan. Kalau jalan itu belok-belok, bengkok-bengkok, berkelok-kelok, itu bermakna jalan yang jauh untuk sampai ke tujuan. Jalan yang lurus, jalan yang singkat dan mudah untuk sampai ke tujuan. Tapi jalan yang berbelok-belok, jalan yang susah, yang panjang untuk sampai ke tujuan. Jadi agama Islam agama yang mudah, ringan, dan ketika kita menjalaninya nyaman, tenang, damai, mudah, bahkan suka kita menjalaninya. Dan orang yang mau menjalankan syariat Islam, Allah akan tunjuki ke jalan yang lurus. Maknanya Allah akan tunjuki, Allah akan tolong. Kalau Allah menolong, maka mudahlah baginya. Kita ini dengan kekurangan kita, mungkin kita akan merasa berat meniti jalan yang lurus. Tetapi ketika Allah menolong, maka semua yang berat akan menjadi mudah. Ini karena pertolongan Allah, jauh-jauh dari Panam sampai ke sini. Karena Allah tolong. Kalau Allah tak tolong, di tepi ini rumahnya tak sampai ke sini. Berat. Nah, ayat ini menerangkan wala hadainahum, dan kami tunjuki mereka, maknanya kami tolong mereka. Karena kata hidayah ini juga membawa makna hidayah itu taufik. Taufik maknanya pertolongan dari sisi Allah, sehingga mudahlah hamba itu meniti jalan yang lurus, yang menyampaikan ke tujuan. Tujuan hidup kita adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Yang diredai oleh Allah dimasukkan ke dalam syurga. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.